Aku Frugal episode pertama. Oke, saya cukup excited banget di video kali ini. Ini adalah video pertama. Sebenarnya nggak pertama banget, tapi ini adalah video pertama untuk saya memulai lagi. Karena saya udah sempat bikin juga video sebelumnya, tapi sempat kepotong jauh karena saya banyak lebih fokus di TikTok gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pernah nonton saya di TikTok, saya di TikTok banyak sharing tentang gaya hidup frugal dan juga literasi keuangan. Dan kalau belum kenal, perkenalkan saya Randy. Dan kenapa saya bikin video di YouTube ini lebih serius lagi gitu ya kali ini? Karena saya ngerasa setelah beberapa kali bikin video di TikTok, saya ngerasa bahwa karena time span-nya cukup pendek dan hasil akhirnya adalah beberapa penonton itu nggak nangkep dari sisi message-nya gitu. Jadi kelihatan juga dari beberapa komen, mereka tuh komen dari video yang ada, mereka hanya based on apa yang dibahas di depan dan tulisannya doang gitu. Tapi mereka nggak bener-bener nonton sampai akhir. Dan akhirnya secara pesannya atau message-nya itu nggak nyampe ke mereka dan message-nya nggak nyampe ke mereka dan akhirnya misleading gitu ya atau mungkin jadi beda pengertian gitu. Eh, nah makanya di sini saya bikin lagi video format YouTube karena di YouTube itu jauh lebih santai dan time span-nya jauh lebih luas ya dibandingkan YouTube. Selain itu juga kalau di YouTube ketika orang nemuin video saya, mungkin kalian nemuin video ini, ada satu hal yang relate dengan apa yang kalian cari, dan ketika kalian mencari sesuatu di YouTube itu based on niat gitu ya. Intentnya tuh mau ngapain, itu akan ke search gitu ya, dan mungkin akan muncul video saya. Dan itu orang akan lebih nonton video saya jauh lebih lama gitu ya nontonnya dan mereka benar-benar memahami apa yang saya sampaikan gitu ketika memang mencari sesuatu video itu based on niatnya gitu. Nah itu makanya alasan saya kenapa untuk mulai ngedevelop lagi di YouTube ini kayak gitu. Um, Goalsnya dari saya masih sama sebenarnya. Saya masih menjalankan gaya hidup frugal atau biasa dikenal dengan frugal living. Nah, tapi by definition, saya mendefinisikan frugal living itu sebagai gaya hidup yang memperbaiki hubungan saya dengan uang. Nah, ya walaupun banyak orang ya menganggap bahwa frugal itu adalah sekedar hemat aja, tapi buat saya enggak. Frugal living itu adalah memperbaiki hubungan saya dengan uang dan pada akhirnya menyederhanakan hidup gitu ya. Dan di perjalanannya akan menemukan kebahagiaan gitu. Karena uang yang kita keluarkan itu sejalan dengan makna, value, dan tujuan hidup dari kita. So, jadi frugal living ini nggak cuma sekedar masalah uang aja. Itu first step-nya kalau kita ngomongin tentang uang. Tapi the second step, step keduanya itu adalah kita bisa menghargai hidup kita gitu. Jadi pasti di situ akan ada tentang hubungan kita dengan orang lain, dengan komunitas, dan kita juga menciptakan value-nya ya. Kita menemukan value atau makna dari kita hidup itu apa. Nah inilah dari gaya hidup frugal living. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lah ya, karena ada kaitannya juga dengan financial independence, atau banyak orang nyebutnya financial freedom. Tapi ini next part akan saya bahas lebih lanjut. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya akan kasih beberapa perspektif yang berbeda gitu ya. Saya akan bahas dari perspektif yang berbeda dan saya di sini memposisikan bukan sebagai expert atau bukan sebagai mentor. Jadi saya benar-benar orang biasa aja. Orang biasa yang saya sharing tentang apa yang saya tahu, apa yang bikin saya excited. Jadi saya nggak bukan nganggap diri saya sebagai expert ataupun mentor gitu. Cuman ini kalau masalah keuangan itu memang saya akan sharing berdasarkan apa yang saya tahu
karena saya pengalaman kerja 9 tahun lebih di industri keuangan. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa bantu jelasin dari sisi terkait dengan keuangan gitu. Jadi nggak cuma tentang keuangan aja, tapi nanti tentang hidup saya akan banyak bahas juga. Karena saya juga suka baca beberapa buku, nanti akan saya share di sini. Jadi ya itulah ya. Jadi frugal itu juga bahas tentang kehidupan. Di situ ada life improvement. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi. Terus juga ke depan ada konten yang terkait dengan eksperimen. Jadi eksperimen ini tentang eksperimen ini ya, keuangan, mungkin investment gitu ya. Tapi saya nggak maksa untuk investment itu. Di sini saya akan coba buka lebih transparan, supaya teman-teman bisa lebih tahu prosesnya gitu ya. Yang benar-benar awam banget, nggak ngerti, bisa jadi ngerti gitu. Jadi kalian investment itu atau nanti kalian belajar ngatur keuangan dan lain-lain itu based on keinginan kalian gitu, bukan push dari influencer atau dari orang-orang sekitar, tapi memang benar-benar kesadaran dari diri kalian sendiri untuk memilih jalan itu. Jadi saya akan benar-benar transparan dari sisi eksperimennya supaya kalian bisa lebih mengerti dan bisa lebih paham kayak gitu. Dan satu hal sih, saya berharap di sini dari teman-teman bisa lebih aktif gitu ya. Kalau saya pengennya sih lebih nggak cuma satu arah gitu ya, karena saya bukan mentor gitu. Saya bukan mentor. Saya pengennya bisa dua arah gitu ya. Dari kalian ada kepikiran sesuatu, kalian punya pendapat yang berbeda, ya kalian bisa tulis aja di komen. Supaya kita bisa sama-sama belajar juga, bisa sama-sama tumbuh juga. Karena ya kita bisa kayak temen lah ya gitu, ngobrol lebih santai karena saya bukan apa ya, ketika ngelihat influencer keuangan tuh saya lebih ngelihat kayak terlalu dipoles gitu ya, terlalu dipoles seakan-akan lebih indah, padahal sebenarnya banyak cerita-cerita buruk juga di balik keuangan, dan itu yang harus dihindarin, dan saya juga akan sharing juga. So, saya akan lebih terbuka dan lebih transparan juga ke teman-teman. Jadi, kalau kalian punya pendapat atau perspektif yang berbeda, kalian silahkan tulis di komen aja, dan kalian bisa follow kalau kalian suka, atau kalian masih nunggu video-video saya yang berikutnya, gitu, boleh aja, feel free. So, jadi selamat bergabung di dunia saya, di Aku Frugal ini. Semoga kalian bisa menikmati dan ya, selamat bergabung. Thank you ya.